Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di Bincang Buku atau Ulas Buku Radio Unesa. Untuk Anda yang baru saja bergabung atau baru bertemu dengan saya, kalau Anda ingin selalu simak acara ini, Anda bisa melalui www.radiounesa.com. Atau barangkali Anda ingin lebih praktis lagi, ya silakan Anda bisa unduh aplikasi kami di Google Play atau Play Store dengan kata kunci Radio Unesa. Baik, hari ini saya kedatangan tamu istimewa yang sudah ada di depan saya. Dan tentunya Anda pasti penasaran siapa beliau begitu ya. Gak usah kecewa dulu ya, pasti nanti akan kita ungkap siapa beliau sebenarnya. Oke, hari ini saya kedatangan tamu. Silakan diperkenalkan dirinya sendiri nih. Apa kabar? Assalamualaikum Mas Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Rio bisa diperkenalkan, ini mungkin pendengar Radio Unesa ingin lebih dekat dengan panjenengan ini. Baik. Terima kasih sebelumnya pada Mas Rohman dan teman-teman Radio Unesa yang sudah mengajak saya ke sini. Saya Rio F. Rahman. Saya lulusan Unesa. Pak Rohman itu masuk kuliah Unesa itu tahun 2005 di jurusan sastra Inggris. Iya. Alhamdulillah lulus tahun 2009. Oh iya. Tahun 2009. Jadi saya alumnus Unesa. Jadi setiap saya masuk daerah Unesa ini saya langsung terngiang-ngiang masa lalu. Berarti dulu sudah langsung di kampus Lida ya? Nah, kebetulan saya langsung ke kampus Lida. Jarang lah saya ke Ketintang. Iya. Dan kampus Lida belum rektorat belum di sini lah. Iya, oke. Masih penuh dengan semak belukar. Astagfirullah. Iya benar. Masih penuh itu. Jadi saya ketika masuk ini terngiang kenangan masa lalu begitu. Dulu saya sering cangkruk di kontrakan teman-teman saya misalnya. Dulu ada kontrakan Anas namanya, ada kontrakan Firman. Oh gitu ya. Punya tim futsal sendiri, punya band sendiri, lalu ya artinya bahagialah saya ketika masuk ke Unesa, punya kenangan masa lalu. Lalu saya 2009 itu lulus dari Unesa. Belum keluar ijazah, tapi alhamdulillah saya bisa mendaftar bekerja di salah satu media yang relatif besar lah di Jawa Timur. Jadi langsung laku ini. Langsung laku, itu menarik. Tidak pakai. Jadi kuliah di Unesa itu ternyata waktu tunggunya sangat sempit. Iya. Ijazah belum keluar. Sudah langsung diterima. Iya, pakai SKL waktu itu ya. Surat keterangan lulus. Surat keterangan lulus. Luar biasa Unesa. Sastra Inggris dan Unesa luar biasa. Iya, oke. Nah, sekitar 3,5 tahun saya di sana, terus saya melanjutkan S2. Lulus S2 2015 saya menjadi dosen di Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. 2 tahun di sana saya dapat beasiswa lagi. Kemarin S2-nya juga beasiswa LPDP kebetulan. Lalu S3 beasiswa Kementerian Agama 5.000 doktor itu alhamdulillah. Masuk juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun depan lulus lagi. Iya. Amin. Karena memang S3 itu penuh liku ya. Pokoknya lulus dan melanjutkan pengabdian yang lebih maksimal. Gitu. Amin. Ya. Nah, oke Mas Rio, sedikit sudah pendengar tahu atau pemirsa Radio Unesa tahu bahwa Mas Rio adalah alumnus sastra Inggris dan termasuk sangat instan. Lulus langsung, meskipun ijazahnya belum hadir di pegang tangan gitu, cuman sudah laku di dunia kerja gitu ya, luar biasa. Selamat ini untuk teman-teman yang di sastra Inggris. Oh iya, Mas Rio, ini saya taunya tentang jenengan itu kan termasuk penulis buku dan cukup banyak juga karyanya ini. Ini teman-teman di Radio Unesa mungkin juga perlu inspirasi tentang dunia buku ya, karena acara kita ini acara ulas buku. Ini saya lihat sudah membawa beberapa buku. Ini karya siapa nih, kok unik-unik ini kayaknya ini. Ya, bisa diceritakan ini Mas Rio tentang bukunya ini, apa saja yang sudah dihasilkan ini. Baik, terima kasih Mas Rohman. Memang saya sejak tahun 2015 ya, itu menerbitkan buku. Harapannya memang setiap tahun saya bisa membuat buku gitu. Mulai 2015.
awalnya ya saya suka menulis. Ya, saya suka menulis itu sejak kuliah, bahkan sejak SMA begitu sudah suka menulis. Saya sudah menulis di saat saya mahasiswa, opini saya keluar di Jawa Pos misalnya, salah satu media besar juga. Opini di Jawa Pos berapa kali, lantas saya gemar menulis, intinya itu. Nah, bagaimana supaya menulis itu bisa lancar? Tentunya banyak membaca. Ya, oke. Saya tergolong suka menulis, suka membaca, sehingga bisa menulis dan mengirimkan tulisan ke media-media. Lama-lama saya berpikir kenapa tidak membuat buku. Akhirnya saya membuat buku tahun 2015 karena ada beasiswa LPDP itu, saya ada kayak rasa tanggung jawab begitu. Selain kuliah apalagi nih ya, kayaknya ini membuat buku menarik begitu. Karena ada biaya, ada waktu itu ada komponen biaya lah, karena ada beasiswa. Akhirnya saya maksimalkan beasiswa itu dengan cara saya memproduksi buku. Dan ini juga saya laporkan ke LPDP bahwa saya sudah membuat buku. Ternyata ya sejak tahun 2015 itu kok menarik kalau ada buku gitu ya. Paling nggak kenang-kenangan begitu setiap tahun. Akhirnya 2016 saya juga membuat buku. Kalau 2015 itu tentang komunikasi, 2016 saya kembali mengingat-ingat masa lalu saya di sastra Inggris, sehingga saya membuat buku puisi. Oh, buku sastra gitu. Buku sastra. Buku puisi ya, karya kumpulan puisi 2016, 2017 kumpulan cerita pendek, dan 2020 ini saya membuat buku kumpulan puisi juga. Barusan saya terbitkan kumpulan puisi 2020. Jadi sudah 5 buku ya? 5 buku. Yang pribadi sih 4. 4. Nah, karena apa? Karena ada vakum di situ. Saya tidak membuat buku pribadi karena saya disibukkan membuat buku semacam proceeding, kumpulan esai. Proceeding, iya. Di kampus saya itu kan kalau mahasiswa itu saya kasih tugas membuat esai gitu. Iya. Sehingga nanti kita bukukan. Iya. Nah, karena saya sibuk itu lupa membuat buku pribadi. Nah, mereka bahagia kan, Wis lumayan itu buku. Apalah, mengorbankan diri sendiri untuk kebahagiaan. Masa Allah. Iya. Luar biasa. Lagi-lagi mendengarnya. Ini sebuah inspirasi yang luar biasa. Tapi masih banyak lagi nih perbincangan kita hari ini. Tapi sebelumnya kita harus break sejenak untuk mengikuti beberapa pesan berikut ini. Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi, hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Oke, ini di tangan saya sudah ada sebuah buku yang unik sekali gitu ya. Ini benar ya. Ini salah satu karya
dari Mas Rio ini. Kita mau ulik sejenak ini. Ini bukunya saya sampai terpengaruh ini. Ini buku yang keren ini ya. Oke Mas Rio, ini terima kasih dikasih buku ya. Alhamdulillah. Iya, ini pendengar kita dikasih buku ya. Nanti mudah-mudahan pendengar kalau main ke sini bisa membaca buku Mas Rio ya. Insyaallah. Oke, tepat di Hari Santri ini saya sebutkan juga ini karena Mas Rio juga termasuk santri kalong. santri yang suka ngelayap gitu ya. Nah, buku ini kalau Anda ingin tahu apa isinya, kita langsung aja tanya ke beliau. Mas Rio, ini buku judulnya Dari Tepi Mentaya sampai bukit-bukit Soekarno-Hatta. Wah, ini apa ini Mas Rio ini? Baik, tahun 2020 ini kebetulan Pak Roman, Mas Roman, saya membuat buku, menerbitkan buku judulnya kumpulan puisi. Judulnya Dari Tepi Mentaya sampai Bukit-Bukit di Soekarno-Hatta. Mentaya ini apa ini? Nama itu, daerah ya? Benar sekali, luar biasa. Baru tahu saya nih, mohon maaf. Jadi saya kan suka puisi lah. Saya sejak SMA kebetulan Pak Roman itu sejak kecil bahkan itu sering ngirim puisi ke media-media. Dimuat? Enggak dong. Baru SMA kelas 2. Bayangkan dari SD. Iya, sudah ngirim. Luar biasa ya. SD itu berapa ya? Berarti hampir 6 tahun baru bisa dimuat. Ibu saya kan langganan Nova, langganan Jawa Pos sama langganan Bobo. Iya. Nah, dia sering memanasi saya, buatlah tulisan puisi atau cerpen biar dimuat di sana. Sudah SD. Iya. Akhirnya saya ngirim sudah SD memang. Tertarik dan mengirim tentunya. Iya, oke. Nah, SMA kebetulan nggak kebetulan lah. 2004 ada Festival Seni Surabaya itu membuat antologi penyair Jawa Timur. Nah, saya itu nyelip di situ nama saya. Di SMA itu ya, terlegitimasi lah. Dan sejak itu terus bersemangat untuk buat puisi. Dan itu mulai mengirim. Bahkan ya, triggernya sudah nyampe. Triggernya sudah ada. Maka itu saya selalu punya pikiran untuk membuat kumpulan puisi. Menariknya lagi terkait UNESA juga ini. Waktu saya di sastra Inggris itu mata kuliah menulis kreatif, dosennya Pak Koiri. Pasti ini Pak Koiri. Sudah teracuni oleh Pak Koiri. Sudah teracuni Pak Koiri ya. Pak Koiri itu bilang begini di awal kuliah. Awal perkuliahan. Wes lek misale dimuat tulisanmu, orang usah kuliah, tak KIA. Ini menarik sih. Dan kebetulan dimuat waktu itu. Surya, waktu itu Surya punya rubrik puisi. Akhirnya dimuat ya saya kasihkan Pak Keri ya. Langsung A. Terus masa main gak usah kuliah meneh. Tapi kan saya masih mau kuliah lah karena menarik tentunya materi-materinya menarik. Beliau ya setengah guyon, setengah serius. Paham. Nah, tahun ini saya sudah mengumpulkan sejumlah puisi sejak beberapa 2019-2020, maka itu saya kumpulkan dan saya tulis di buku kumpulan puisi. Ini berarti buku selama 2 tahun ini? 2 tahunan lah. Luar biasa, 2 tahun. Dan memang menulis puisi kadang-kadang kan butuh kontemplasi. Iya, nggak bisa langsung ya. Nggak bisa. Harus cari wangsit. Terus ngedit ada merasa gak enak. Ganti lagi. Nah, dari Tepi Mentaya itu sendiri, Tepi Mentaya itu saya kan lahir di Sampit, Mas. Kota Waringin Timur. Di situ ada Sungai Mentaya. Iya. Lalu saya itu pindah ke Trenggalek sebelum ke Surabaya. Itu berarti tahun umur berapa itu? Umur 13 lah ya. Jadi saya lahir SMP. 88 2001 kelas 3 SMP saya di Trenggalek. Dan masa-masa itu masa di Sampit dan Trenggalek itu menurut saya ya sangat mempengaruhi kehidupan saya sekarang dan menarik ceritanya. Kayak kenangan saya mandi di kali, kenangan saya dipapar kabut. Sejak dulu kan sudah ada kabut. Cuma ya gak se-ekstrim sekarang. Kabut asap itu loh Mas. Kabut yang pembakaran hutan. Pembakaran hutan. Tapi gak se-ekstrim sekarang tentunya. Terus apa yang berbeda dulu dan sekarang itu menurut saya menarik direkam dalam puisi. Maka itu dari Tepi Mentaya sampai Bukit-Bukit Soekarno-Hatta. Trenggalek itu kan kawasan yang banyak bukitnya. Lalu ada jalan protokol namanya Soekarno-Hatta. Dulu kalau kita tampaknya sampai sekarang sih. Walaupun sekarang sudah berkembang luar biasa. Kalau dulu
saya kalau di Soekarno-Hatta itu di sekeliling saya sudah bukit begitu. Nah, itulah makanya dari situlah judulnya itu saya dapatkan. Jadi langsung tercapture yang itu ya. Bahkan saya sejak SMP, sejak SMA itu suatu saat mau buat buku judulnya Dari Tepi Mentaya Sampai Bukit-Bukit Soekarno-Hatta. Ya memang kemudian baru sekarang kan ya saya buatkan buku. Iya, ini hasilnya ya berarti ya. Alhamdulillah. Kalau ini segmennya sendiri tujuan untuk siapa ini kira-kira? Untuk pecinta sastra ya? Tidak membatasi umur ya ini. Tidak membatasi umur. Iya, kalau dan anak kecil pun bisa membaca. Karena covernya kan sangat anak kecil sekali kayaknya. Ini buatan sendiri kayaknya nih. Buatan sendiri. Anda melihat dari jeleknya kayaknya. Maaf. Karena nuansa anak-anaknya dari Tepi Mentaya. Saya kira ini yang gambar anaknya gitu. Anaknya. Ternyata bapaknya. Awalnya mau anaknya. Oke Mas Rio. Nah ini bagaimana ceritanya kok sampai ini ada berapa puisi nih kira-kira? 72. 66 atau 66 ya. Ini sejak awal 66 atau sebenarnya lebih banyak kemudian dikurasi. Sudah sekitar itulah. Sudah sekitar itu ya. Hanya 2 atau 3 lah saya cabut karena kan di dalamnya ada tema-tema Pak Mas Roman. Saya ingin juga begini. Waktu saya membuat buku puisi saya yang tahun 2016 itu saya tidak menyusunnya berdasar tema. Nah ini menarik. Iya, ini baru saya diskusikan kan buku saya yang 2016 ini judulnya kumpulan puisi balada pencatat kitab. Sempat saya diskusikan di Sampang. Di Sampang itu ada komunitas sastra. Kebetulan pencetus komunitas sastranya juga alumnus UNESA bahasa Indonesia. Si Bala, bukan? Si Bala. Ketemu lagi nih. Kapan-kapan perlu sampai undang itu untuk suruh hadir sini. Ini nanti saya share. Mudah-mudahan beliau bisa tertarik ke sini. Iya, kalau ke sini kan bisa ngopi bareng. Sangat bisa. Oke, siap. Terima kasih. Oke, lanjut. Kita agak perlu bilang ngerokok bareng ya. Janganlah. Jangan itu ya, ngopi bareng. Saya nggak merokok. Jadi Mas Bala itu bilang akan kira-kira yang saya tangkap ya dari diskusi itu. Beliau tidak langsung bilang buku saya tentu. Iya, oke. Mungkin agak gak enak juga ya. satu guru satu ilmu kan satu level juga kan ya. Kalau saya juniornya mungkin ya. Dia bicara waktu itu dipelameri istilahnya sambil menatap awang-awang gitu. Dia bilang buku puisi itu membuatnya memang sangat sulit. Tapi lebih sulit lagi mengeditnya. Mengeditnya itu kadangkala kita harus membuang satu, membuang yang lain karena diupayakan tema itu berjalan dengan baik dia bilang. Iya. Mengalir gitu maksudnya. Mengalir, dia bilang mengalir, enak dibaca jadi nggak kelihatan alami, tidak maksa gitu ya. Tidak maksa. Jadi tidak misalnya satu saat bicara tentang kritik sosial, satu saat tiba-tiba loncat kemana? Tiba-tiba loncat ke kenangan misalnya. Tiba-tiba loncat ke ketuhanan. Nah, kata Bala itu harus disiasati dengan adanya editor itulah. Fungsi editor itu membuat kesinambungan, alusan begitu jalannya buku itu. Kalau memang kritik sosial dulu, baru kalau memang cerita anak-anak dulu dan seterusnya. Tapi itu dia tidak nembak bukumu kok ngedite ngawur gak ngomong ngono deh waktu itu. Dia sambil menatap awang-awang gitu ya. Visi yang bagus ya, sambil menatap pemirsa waktu itu ya. Maksudnya hadirin waktu itu. Ya seperti itu akhirnya saya buat. Maka itu di buku puisi saya yang sekarang memang ada tema-temanya. Nah tema-tema itulah, ketika membuat tema-tema itulah yang saya mengalami cukup banyak waktu lah. Dan di situ yang ada bongkar pasang, lebih pada membongkarnya sih. Membongkarnya maksudnya mengurangi karena jumlahnya ya ingin saya paskan gitu. Yang tema pertama 22 puisi, tema kedua 22, tema ketiga 22. 66 ya. Oke. Nah, ini 66 puisi kalau sudah pernah dipentaskan di mana aja nih? Masih belum, ini masih grass di sini. Oh ini baru yang pertama. Baru Agustus atau September gitu. Wah, dahsyat ini kita baru dapat yang paling hot.
dari oven itu. Dari Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Oke Mas Rio, Iya. ini jadi latar belakangnya begitu ya. Jadi proses kreatifnya juga mungkin ini catatan juga bagi para pemirsa atau pendengar Radio Indonesia bahwa membuat puisi yang sebenarnya itu enak kita baca, kadang itu juga enak kita simak, itu tidak sesederhana yang kita bayangkan ternyata Tidak ya. sederhana. Di balik dapurnya ini ternyata prosesnya panjang, bahkan tidak sekali dua kali harus diedit. Nah, bahkan harus perlu pertimbangan khusus untuk menyelaraskan ya antara diksinya kemudian dengan terutama kritik sosial yang bisa masuk di sana. Ini yang biasanya. Salah satunya itu ya. Nah, ini kebanyakan apa ini isinya, Mas? Kan ada tema. Ada tema. Di situ saya bagi 3 sebenarnya. Yang pertama ya tentang sosial tentunya. Tentang sosial, terus tentang kenangan. Nah, tentang kenangan ini lebih pada deskripsi kampung halaman saya ya, deskripsi Sampit dulu dan sekarang, menggambarkan masa lalu dan masa sekarang yang disparitasnya itu terasa Pak Roman. Dulu pindah dari Sampit itu apa karena kasus itu atau dulu kan ada tragedi Sampit? Ada tragedi Sampit, iya. Tapi saya sebenarnya tidak termasuk orang yang sedang terlibat konflik. Iya. Saya juga pindahnya itu ketika konflik sudah relatif lebih jadi istilahnya sudah aman, kemudian baru ke Trenggalek gitu. Walaupun memang itu menjadi pertimbangan ibu saya waktu itu. Ibu saya memang inginkan, saat itu kan belum banyak kampus di sana. Suatu saat anak saya akan saya kuliahkan di Jawa, begitu kata ibu saya. Suatu saat, ternyata sebelum kuliah bahkan ya sudah di Jawa. Ternyata ada tragedi itu, sehingga ini membuat beliau punya alasan misalnya untuk menyampaikan kepada kantor beliau bahwa masuknya untuk ke Surabaya itu gampang. Iya. Lagi ada konflik Pak, saya tak pindah ke Surabaya. Ada momen ya. Ada momen, memanfaatkan momen kan orang tua saya waktu itu. Mumpung ada kesempatan. Ya, saya manfaatkan sebaik-baiknya gitu ya. Saya tidak tahu ini etis atau tidak ya. Tidak apa-apa. Ini kan pembelajaran juga karena manusia itu memang realnya seperti itu ya. Harus mencari celah, kadang juga ya kalau nggak gitu termanipulasi sendiri oleh waktu nanti. Memang waktu itu juga kebetulan Pak Roman, itu saudara saya ada yang menjadi korban. Oh iya. Sehingga itu sangat rumit sekali waktu itu. Jadi saya harus menjaga mereka dalam artian ketika mereka ke pengungsian gitu ya, tidak menjaga lah. Maksud saya harus memberi perhatian pada mereka kan, waktu dulu kan sangat rumit kejadian itu. Ada orang di pengungsian. Nah kami yang tidak tergolong orang yang dalam konflik itu kan kemudian sering mengunjungi mereka dan kondisinya memang sangat. Ini ada di gambaran situ ada nggak? Untuk yang pengungsiannya memang tidak. Saya menghindari pembahasan itu. Betul sekali. Saya berharap juga seperti itu karena kita sekarang kondisinya sudah lebih merdeka, lebih nyaman gitu ya. Jadi mungkin masa lalu biarlah masa lalu. Benar. Tapi kita bangun dengan potensi dan nilai-nilai negatif yang lebih baik lagi. Dan ini nanti kan bisa tersebar untuk saudara kita dimanapun ya di Indonesia, itu enak nanti. Benar. Memang konflik horizontal itu sangat pahit Pak. Iya. Maka itu jangan sampai terjadi. Itu pahit sekali. Dan ini peran sastrawan ini untuk menghadirkan sesuatu yang indah, yang menghibur, bukan sesuatu yang sedih lah. Bukan sesuatu yang mengadu domba, memanas-manasi, barhoks begitu. Aduh, memang konflik horizontal luar biasa. Karena kadang kan dari 2 bertikai ini ternyata ada yang suami istri, ini repot ya. Iya, repot banget. Makanya kita nggak bisa membahasnya detail di sini. Karena itu masalah-masalah yang sensitif dan kita tidak menghendakinya, begitu ya. Nah, ini ada 3 bagian. 3 bagian. Ya, 1 tadi tema sosial, terus masa kenangan, dan satunya lagi tentang ketuhanan ya. Religiositas. Susah juga. Kadang gini ya, kadang nulis itu
ternyata akhirnya religiusitas begitu. Kembalinya ke sana. Ya ini beda-beda orang ya. Kan ada juga orang yang tidak terlalu kecenderungannya tidak ke sana juga ada. Iya. Ada misalnya teman saya itu kecenderungannya ke seksualitas. Itu saya juga bingung kadang. Tapi kan kemudian saya introspeksi saya juga. Iya. Mungkin bagi mereka saya juga membingungkan. Iya, iya. Jadi genre gitu. Tapi kita harus genre lurus lah, jangan genre yang melenceng gitu. Siap. Oke, pendengar, tentunya makin seru saja, dan ini bahasannya kalau nggak dikendalikan nanti akan lebih jauh dan melenceng ya. Oleh sebab itu, sejenak kita akan beristirahat. Sampai jumpa nanti, setelah ini kita akan kembali lagi. Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi, hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Kampus Unesa Lidawetan. Anda masih bersama kami di Radio Unesa, atau Anda bisa selalu pantau di radiounesa.com. Setiap hari kami hadir 24 jam. Ingat, 24 jam ya. Jadi jangan sampai kelewatan. Oke, masih bersama Mas Rio F. Rahman yang hari ini cukup memberi banyak inspirasi bagi kita bersama. Dan satu lagi ini, selain bukunya, ini kita juga perlu menggali informasi yang inspiratif dari beliau ini. Karena apa? Saya tahu Mas Rio ini dulu adalah seorang jurnalis yang handal gitu ya, yang sangat ngetop sebenarnya di Surabaya dan sekitarnya, bahkan kelasnya sudah nasional ini mungkin ya. Tapi tiba-tiba saya itu kehilangan jejak. Kehilangan jejak itu artinya Mas Rio tiba-tiba ini kok menghilang dari dunia jurnalis. Nah, ini orangnya sudah ada, saya ingin melejeti beliau ini. Mas Rio, ada apa dengan dunia jurnalis kok ditinggalkan ini? Apa nggak sufi lagi? Baik, terima kasih Mas Roman atas pertanyaannya. Jadi memang saya seperti yang saya sampaikan tadi ya, 2009 lulus itu saya langsung daftar di sebuah koran yang relatif besar di Timur dan Indonesia. Bisa disebutkan namanya, korannya apa ini? Saya daftar di Jawa Pos. Wah. Ada beberapa senior di sana. Terus nangkenya enak. Dan kebetulan saya waktu mahasiswa juga aktif di pers kampus ya. Gema waktu di Gema. Oh, tabloid Gema. Ispodoa itu. Waktu itu banyak lah dosen-dosen dari bahasa Indonesia yang menggawangi terus saya ke Jawa Pos. Sekitar 3,5 tahun saya di Jawa Pos. Lantas begini Pak Roman, mungkin kalau jadi ya saya jelaskan saja, mungkin ada pemirsa yang tidak paham dalam perkoranan itu kan ada pos. Iya, pos. Pos itu saya awal masuk pos pendidikan.
terus saya masuk pos Surabaya Timur. Kota ya. Kota. Tapi di Surabaya Timur. Surabaya Timur. Terus saya ke politik pemerintahan, ini agak lama, sekitar 2 tahun. Politik kalau politik pemerintahan di nasional. Politik pemerintahan Tapi Surabaya. Surabaya. Itu politik pemerintahan Surabaya itu di Pemkot. Iya, di Pemkot. Risma gitu. Saya berarti ngepos di Pemkot. Di Pemkot. Itu agak lama. 2 tahun. Nah, pos saya yang terakhir itu adalah pendidikan. Sebelum saya keluar. Iya. Jadi saya di pos di politik pemerintahan, sempat ditanya, ini saatnya ke Jakarta gitu. Lalu saya bilang, ini kayaknya kalau ke Jakarta berat. Kalau ke Jakarta ini dalam arti kata pindah dipindah saya ke Jakarta waktu itu kan. Biro Jakarta gitu ya. Biro Jakarta oleh salah satu redaktur lah. Ternyata ya kalau boleh milih saya nggak di Jakarta Pak, saya bilang gitu. Oh ya sudah, akhirnya saya dipindah ke pendidikan. Nah di pendidikan ini saya ketemu dengan orang-orang pendidikan lah, istilahnya dosen, peneliti, ketemu komunitas lama. Dengan baik itu di Universitas Erlangga, di ITS dan di UNESA juga bahkan saya sempat ketemu Pak Yatno, waktu itu beliau yang jadi kepala humas kalau tidak salah. Oh iya oke. Dan saya sempat dimintai menjadi pemantik diskusi juga dalam humas itu. Iya oke. Nah disitulah saya merasa ada passion saya untuk kembali kuliah gitu. Saya terbawa kuliah, ini kayaknya kok menarik kalau kuliah lagi ya. Maka itu akhirnya saya keluar dengan tentu dan berat hati. Saya juga bilang ke teman-teman di Jawa Pos, ini dilematis lah. Harus memilih itu tadi ya. Harus memilih, akhirnya saya keluar. Alhamdulillah saya S2 itu dapat beasiswa Mas. Dari LPDP waktu, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. S2, alhamdulillah setelah kuliah S2 selesai juga saya bisa langsung melanjutkan sebagai pengajar ya di Lumajang itu. Dan 2 tahun kemudian mengajar di Lumajang 2 tahun saya dapat beasiswa lagi itu tadi dari Kementerian Agama 5.000 doktor itu. Jadi, yes, alhamdulillah ternyata passion saya yang terpupuk ketika ketemu Pak Yatno ya. Astagfirullahaladzim. Pak Yatno itu ya sampai sekarang terbawa dan ternyata ya saya merasa menarik lah untuk terus kuliah. Termotivasi. Walaupun saya tetap cinta jurnalistik sebenarnya. Ini berarti sampai sekarang masih kuliah ini? Masih kuliah. S2? S3 kalau sekarang. S2-nya sudah selesai. S2-nya selesai. S3 kemudian S3. Mudah-mudahan tahun depan lah selesai. Oke. Dengar-dengar juga ini tidak hanya jadi dosen ya, ini juga bantu di mana, di UNER. Di UNER alhamdulillah di Universitas Erlangga saya sebagai salah satu tim di newsletter Universitas Erlangga. Masuk di divisi bagian humas. Di bagian humas. Humas. Di sana itu namanya Pusat Informasi dan Humas. Terus ada sub-sub, banyak subnya. Kebetulan di sana ada video, ada majalah, ada media sosial, ada. Samalah dengan kita. Mirip dengan UNESA juga. Makanya saya itu tujuannya menghadirkan sampean itu nanti supaya nulari kita di sini. Saling mengisi. Salah satunya divisi newsletter. Kebetulan dulu bukan dulu ya. Dosen saya waktu S2 saya kan di komunikasi. S2 komunikasi. Media dan komunikasi. Kalau yang S3-nya? Ilmu sosial. UNER juga. Universitas Erlangga juga S3-nya. Dosen saya S2 itu salah satu dosen S2 saya adalah kepala humas di sana. Pak Suko Widodo. Iya. Nah, karena itu dosen ya dan agak dekat dengan saya ketika S2 itu. Terus ketone awakmu pas sih. Lek misalnya bantu saya, karena beliau waktu itu juga baru menjadi kepala humas. Oke. Akhirnya ya itulah berlanjut sampai sekarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya juga mendapat banyak ilmu baik dari Pak Suko maupun dari teman-teman, karena teman-teman itu masih muda-muda Pak Rohman di humasnya sana. Apa sampai nyawang gitu ke saya? Dikira saya sudah tua ya emang. Astaga, kalau saya kan sudah agak-agak. Jadi saya ini kan maga begitu usianya. Nah banyak teman-teman yang masih muda itu trennya itu tadi sebelum kita
on air kan Mas Rohman bilang kita harus lihat tren. Iya. Nah teman-teman itu sangat lekat dengan tren-tren ya. kekinian. Iya, tren kekinian. Jadi saya belajar banyak lah dari mereka. Ya memang apa ya, anak sekarang memang begitu. Kalau nggak gitu nanti ya ketinggalan zaman. Iya benar. Persaingannya seperti itu sekarang. Iya. Masya Allah. Oke Mas Rio. Nah ini kan mungkin pendengar kita perlu juga apa ya, semacam kalau boleh dikatakan motivasi lah dari sampean ini, supaya mungkin teman-teman atau adik-adik kita yang masih kuliah di S1, S2 itu bisa mengikuti jejak seperti sampean. Minimal ya bisa tadi, yang utama itu lulus belum terima ijazah tapi sudah bisa mendapatkan pekerjaan. Apa itu harus dengan passion tertentu atau bagaimana begitu Mas Rio? Benar ya. Kebetulan sekali ya, alhamdulillah lah. Saya juga alhamdulillah Mas Rohman ya, saya keluar dari sebelum dapat ijazah. Memang sudah lulus ya, dalam artian sudah ujian skripsi. Iya, sudah selesai. Sudah selesai, tapi belum dapat ijazah. Saya sudah belum wisuda. Belum wisuda. Saya wisuda itu sudah bekerja lah. Nah, memang pertama benar kata Mas Rohman, harus sesuai dengan passion. Sehingga begini, ketika kita bekerja itu orang yang mewawancarai kita, Mas Rohman, itu sudah yakin dengan kemampuan kita. Tahu saya. Sudah yakin dengan kemampuan kita, hingga dia berpikir karek ngenteni jasa gampang. Sing penting wongnya itu potensial. Gitu. Kenapa kita bisa potensial? Ya karena itu kita cintai. Gitu, ya dunia wartawan waktu itu tulis menulis terutama. Itu kan sangat saya cintai. Selain dunia wartawan juga dunia pendidikan tentunya, perkuliahan dan sebagainya. Itu passion yang penting. Yang kedua adalah banyak-banyak membaca sih Mas Rohman. Termasuk begini ya, sekarang ini kan yang menarik adalah meraih beasiswa gitu. Saya kan kebetulan saya dua kali mendapat beasiswa S2 dan S3. Nah itu memang salah satu kuncinya banyak membaca. Membaca bagaimana, termasuk membaca bagaimana supaya bisa dapat beasiswa. Iya. Karena sesuai pengalaman saya, mendapatkan beasiswa itu butuh persiapan, Pak Rohman. Iya. Butuh persiapan. Panjang juga ya persiapannya. Iya. Nggak bisa mendadak gitu. Kita harus tahu seluk-beluknya, misalnya persyaratannya apa. Misalnya kadang itu ya beasiswa, sebut saja LPDP gitu. Itu membuka itu cuma gelombang ini dibuka sekarang. Deadline-nya sebulan kemudian. Nah itu orang kalau nggak siap kelabakan, misalnya nggak siap TOEFL saja, dia akan kelabakan. Maka itu kita harus suka membaca, membaca informasi, sekaligus bersama-sama menyiapkan itu ya. Menyiapkan, nah itu kuncinya ya banyak membaca menurut saya. Oke, terima kasih sekali Mas Rio atas waktunya, sharingnya, kemudian buku-bukunya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi pendengar Radio UNESA. Amin. Menginspirasi kita bersama. Terima kasih. Tapi waktu juga yang harus memisahkan kita nih Mas Rio ya. Siap. Insya Allah lain waktu kita bisa bertemu kembali mengulas masalah-masalah yang lebih menarik lagi. Insya Allah. Baik pendengar, terima kasih. Sekian perjumpaan kita hari ini di acara Ulas Buku Radio UNESA. Insya Allah di lain kesempatan kita akan bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.